Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Iqbal dari kelompok 3C dengan NIM 2301019121200031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman fenotip akibat dari pengaruh genetik aditif. Mengetahui berapa besar sifat yang diturunkan dari induk ke anak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka akan semakin tinggi sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Untuk rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Kemudian, korelasi genetik merupakan korelasi antara nilai pemuliaan untuk sifat yang berbeda dan terutama disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Korelasi genetik disebabkan adanya gen-gen yang mempengaruhi lebih dari suatu sifat, paleotropi. Sedangkan repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak atau kemampuan seekor ternak untuk mengulang produksi. Dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Repeatabilitas juga digunakan untuk memperkirakan produktivitas ternak pada masa yang akan datang berdasarkan suatu atau lebih catatan produksi. Nah, adapun tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu diharapkan praktikan dapat mengetahui cara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta faktor yang mempengaruhi terhadap pemeliharaan ternak dan bagaimana cara meningkatkan produksinya. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk mengetahui cara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mengerti cara mengaplikasikannya. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan pada heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nah, from data ini digunakan untuk perhitungan tersebut. Masuk pada pendugaan nilai heritabilitas indeks bobot lahir pedet. Nah, nilai ini digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Yang pertama ada faktor koreksi dengan rumus yaitu titik kuadrat per jumlah atau N yang didapatkan hasil yaitu 7640,15. Jumlah kuadrat antar penjantan yaitu didapatkan hasil 0,264. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam penjantan yaitu didapatkan hasil 2,316. Nah, untuk derajat bebas antar penjantan didapatkan hasil 3. Untuk derajat bebas antar anak dalam penjantan DBW yaitu jumlah dikurang S yaitu didapatkan hasil 16. Untuk perhitungan kuadrat tengah antar penjantan menggunakan rumus jumlah kuadrat antar penjantan dibagi derajat bebas antar penjantan yaitu didapatkan hasil 0,088. Untuk rumus kuadrat tengah antar anak dalam penjantan menggunakan rumus jumlah kuadrat anak dalam penjantan dibagi derajat bebas anak dalam penjantan didapatkan hasil 0,14475. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam penjantan didapatkan hasil 0,14475 yaitu sama dengan hasil dari kuadrat tengah antar anak dalam penjantan. Kuadrat tengah harapan antar penjantan yaitu didapatkan hasil negatif 0,01135. Untuk nilai heritabilitas indeks lahir pedet yaitu didapatkan hasil negatif 0,3403298351. Nah, untuk nilai heritabilitas ini tergolong rendah. Kemudian ada daftar sidik ragam. Untuk daftar sidik ragam ini itu adalah rangkuman hasil perhitungan tadi. Nah, selanjutnya ada perhitungan heritabilitas bobot dewasa. Pada perhitungan heritabilitas bobot dewasa ini sama dengan menggunakan rumus heritabilitas lahir pedet. Ini adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa. Untuk nilai faktor koreksi yaitu didapatkan hasil 217695. Nah, untuk jumlah kuadrat antar penjantan JKS didapatkan hasil 3,524.
Untuk jumlah kuadrat antar anak dalam penjantan didapatkan hasil sebesar 83,066. Untuk derajat bebas antar penjantan ini dapatkan hasil 3. Sedangkan derajat bebas antar anak dalam penjantan yaitu 16. Untuk hasil kuadrat tengah antar anak penjantan KTS yaitu dapatkan hasil 1,1747. Untuk kuadrat tengah antar anak dalam penjantan didapatkan hasil KTW sebesar 5,191625. Untuk kuadrat tengah harapan anak dalam penjantan yaitu didapatkan hasil 5,191625, yaitu hasilnya sama dengan hasil dari kuadrat tengah antar anak dalam penjantan. Untuk kuadrat tengah harapan antar penjantan didapatkan hasil 0,803385. Untuk nilai heritabilitas bobot dewasa didapatkan hasil yaitu sebesar dapatkan hasil negatif 0,73320. Nah, untuk nilai heritabilitas bobot dewasa tergolong rendah. Dan inilah daftar sidik ragamnya atau rekapitulasi perhitungan tadi. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan korelasi genetik. Inilah nilai pendugaan korelasi genetik indeks bobot sapi dewasa. Untuk rumus faktor koreksi yaitu menggunakan rumus FK sama dengan jumlah X dikali jumlah Y dibagi N dan dapatkan hasil 40782,597. Jumlah hasil kali antar penjantan yaitu dapatkan hasil 0,965. Untuk jumlah hasil kali antar anak dalam penjantan mendapatkan hasil 13,178. Untuk derajat bebas antar penjantannya yaitu sebesar 3. Untuk derajat bebas antar anak dalam penjantan sebesar 16. Selanjutnya hasil kali rata-rata antar penjantan didapatkan hasil 0,32167. Selanjutnya hasil kali rata-rata antar anak dalam penjantan didapatkan hasil 0,823625. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam penjantan yaitu sebesar 0,823625, yaitu hasilnya sama dengan hasil kali rata-rata antar anak dalam penjantan. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar penjantan yaitu mendapatkan hasil negatif 0,100391. Sehingga didapatkan hasil untuk korelasi genetiknya yaitu sebesar negatif 3,3245662377. Sehingga diperoleh nilai korelasi genetik negatif. Nilai korelasi negatif disebabkan adanya peningkatan suatu sifat yang menyebabkan penurunan sifat lainnya. Dan ini adalah daftar sidik ragam dari hasil perhitungan tadi. Selanjutnya yaitu perhitungan rapidabilitas antar kelas dan dalam kelas. Dapat dilihat sendiri nilai pendugaan rapidabilitas antar kelas. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai rapidabilitas dalam kelas. Selanjutnya yaitu masuk ke perhitungan rapidabilitas dalam kelas, yaitu faktor koreksi yang mendapatkan hasil 394.007,29. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar individu, yaitu hasilnya 265741,72. Untuk jumlah kuadrat pengukuran dalam individu mendapatkan hasil 522458,09. Untuk derajat bebas antar individu yaitu hasilnya 11, sedangkan derajat bebas pengukuran dalam individu yaitu 24. Untuk kuadrat tengah antar individu yaitu 24158,338. Untuk kuadrat tengah pengukuran dalam individu yaitu 21769,087.
Untuk kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu yaitu 21769,87, yaitu hasilnya sama dengan kuadrat tengah pengukuran dalam individu. Untuk kuadrat tengah harapan antar individu yaitu 2389,251. Sehingga diperoleh repeatabilitas dengan hasil 0,988. Nah, nilai tersebut tergolong baik karena nilai repeatabilitas mendekati angka 1, memiliki kemampuan mengulang performa produksi pertama pada produksi selanjutnya. Dan ini adalah daftar sidik ragam dari hasil perhitungan tadi. Nah, dari hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bobot lahir dan indeks bobot dewasa yaitu menunjukkan nilai negatif 0,34 dan negatif 0,73, yang dimana nilai tersebut tergolong rendah. Nilai heritabilitas yang rendah disebabkan oleh faktor lingkungan dan tidak ada faktor genetik yang mempengaruhinya. Pada nilai korelasi genetik bobot sapi dewasa diperoleh nilai negatif 3,24 yang menunjukkan nilai negatif. Korelasi negatif disebabkan adanya peningkatan suatu sifat yang menyebabkan penurunan suatu sifat lainnya. Sedangkan pada nilai rapidabilitas antar kelas dan dalam kelas menunjukkan bahwa rapidabilitas antar kelas indeks bobot lahir dewasa diperoleh 0,010 dan rapidabilitas dalam kelas bobot dewasa menunjukkan yaitu 0,988. Nilai tersebut tergolong baik karena nilai rapidabilitas mendekati angka 1, maka artinya ternak memiliki kemampuan mengulang performa produksi pertama pada produksi selanjutnya. Nah, itulah tadi hasil perhitungan dan pembahasan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan rapidabilitas antar kelas dan dalam kelas. Nah, bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.